Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syafril Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211122110007. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat untuk memenuhi tugas etika dan logika komunikasi pada sesi 14. Di sini kita masuk ke identitas buku. Buku yang saya baca adalah judul buku Pengantar Ilmu Komunikasi, dan nama penulis adalah Deddy Mulyana. Penerbit Remaja Ros Dakarya. Tahun terbit yaitu 2005, namun terus dicetak ulang. Edisi populer masih digunakan hingga saat ini. Untuk edisi tidak dicantumkan edisi resmi, namun telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Untuk jumlah halamannya adalah 310 halaman. Latar belakang penerjemah, ada kualifikasi akademis, dan Deddy Mulyana adalah guru besar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran atau bisa disebut Unpad di daerah Bandung. Dan afiliasi institusi Universitas Padjadjaran Unpad, riwayat publikasi dan relevansi. Deddy Mulyana telah menulis banyak buku dan artikel dalam bidang komunikasi, termasuk tentang komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan filsafat komunikasi. Karya-karyanya sering dijadikan rujukan dalam perkuliahan ilmu komunikasi di Indonesia. Ia juga aktif dalam berbagai forum akademik, baik nasional maupun internasional. Dan di sini ada tujuan dan saran. Tujuan utama buku ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep-konsep utama dalam ilmu komunikasi, serta membekali pembaca dengan kerangka berpikir teoritis dan praktis dalam menganalisis fenomena komunikasi. Untuk saran audiens, buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa yang tingkat awal dalam jurusan komunikasi, namun juga sangat bermanfaat bagi dosen, peneliti, pemula, serta praktisi yang ingin memahami komunikasi secara konseptual. Dan sekarang ada struktur dan organisasi. Untuk struktur umum buku ini terdiri dari 13 bab utama yang dibagi berdasarkan topik-topik dasar dalam ilmu komunikasi. Setiap bab membahas satu tema utama seperti pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, proses komunikasi, tingkatan komunikasi, intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, massa, dan antar budaya. Dan juga teori-teori komunikasi, etika komunikasi, perkembangan komunikasi dalam konteks teknologi. Untuk bagian pengantar dan penutup, buku ini dimulai dengan pengantar dari penulis mengenai pentingnya ilmu komunikasi dalam kehidupan sosial. Di akhir setiap bab terdapat ringkasan, pertanyaan, diskusi, dan referensi tambahan yang membantu pembaca memahami dan mengeksplorasi lebih lanjutan topik tersebut. Dan kemudahan akses informasi, susunan bab yang sistematis dan bahasa yang relatif mudah dipahami membuat buku ini mudah diikuti, terutama oleh mahasiswa baru yang belum terbiasa dengan istilah-istilah akademik. Di sini ada isi dan cakupan. Tema utama buku ini membahas pengantar umum ilmu komunikasi, mulai dari konsep dasar hingga perkembangan komunikasi dalam berbagai konteks. Dan ada kesesuaian topik dengan tujuan buku. Cakupan buku sangat sesuai dengan judul dan tujuannya sebagai pengantar. Penulis berhasil menjelaskan berbagai dimensi komunikasi dari aspek psikologis, sosiologis, hingga kultural. Dan ada topik yang kurang atau terlewat. Buku ini cukup komprehensif untuk ukuran buku pengantar. Namun pembahasan tentang komunikasi digital dan media sosial belum banyak diulas secara mendalam. Wajar karena edisi awal terbit sebelum perkembangan pesat media digital. Untuk kebutuhan saat ini, pembaca bisa melengkapinya dengan buku-buku komunikasi kontemporer lainnya. Dan sekarang masuk ke analisis dan argumen. Yang pertama ada pengembangan argumen dan penulisan mengembangkan argumen dengan pendekatan deskriptif dan analitis, yakni dengan menjelaskan konsep-konsep dasar komunikasi secara bertahap. Setiap topik diawali dengan definisi, kemudian dilanjutkan dengan contoh nyata dan
aplikasinya dalam kehidupan sosial, budaya, dan organisasi. Ada dukungan terhadap argumen. Argumen-argumen penulis didukung oleh kutipan teori-teori dari pakar komunikasi termuka seperti Shannon dan Weaver. Ada Harlow Laswell dan Wilbur Sherman, Paul Wedgwick, dan lain-lain. Ia juga menyertakan contoh kasus kontekstual di Indonesia untuk memperjelas relevansi konsep teori dalam praktik. Dan ada kritik dan perbandingan. Meskipun tidak secara eksplisit membandingkan satu teori dengan teori lainnya secara kritis, penulis kadang menyinggung kelebihan dan kekurangan model-model komunikasi tertentu. Namun kritik akademik atau perdebatan teoritis belum terlalu dikembangkan secara mendalam. Hal ini wajar mengingat sifat buku ini sebagai pengantar, bukan karya analitis tindak lanjut. Dan untuk kualitas referensi sumber, keterkinian dan relevansi referensi, beberapa referensi yang digunakan dalam buku ini tergolong klasik dan mendasar, seperti karya-karya dari para pelopor teori komunikasi modern. Namun karena buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan beberapa referensinya berasal dari era 1970 sampai 1990, maka tidak semua referensinya mutakhir untuk konteks komunikasi digital saat ini. Dan ada kontribusi terhadap bidang studi. Kontribusi terhadap ilmu komunikasi, buku ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memperkenalkan dan membumikan ilmu komunikasi di Indonesia. Sebagai salah satu buku pengantar paling populer di kalangan mahasiswa dan dosen, buku ini membantu menjabatani teori-teori barat dengan konteks budaya dan sosial di Indonesia. Teori atau konsep baru. Buku ini tidak memperkenalkan teori baru, tetapi menyajikan teori-teori komunikasi secara komprehensif dan mudah dipahami. Keunikan utamanya adalah kontekstualisasi lokal, menjadikan teori yang rumit terasa dekat dengan pembaca Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke kritik dan evaluasi pada buku ini. Bahasa yang mudah dipahami, penulis mampu menjelaskan teori komunikasi yang kompleks dengan bahasa sederhana dan komunikatif, cocok untuk membaca atau pemula. Struktur yang sistematis, setiap bab disusun secara logis, dimulai dari konsep dasar hingga konteks yang lebih luas, memudahkan pembaca dalam memahami materi secara bertahap. Relevansi lokal, buku ini tidak hanya mengandalkan teori barat, tapi juga mengkontekstualisasikan teori dengan contoh nyata di Indonesia yang jarang ditemukan dalam buku sejenis. Dilengkapi dengan latihan dan diskusi. Di akhir setiap bab terdapat pertanyaan diskusi yang sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas. Dan ada kelemahan atau kekurangan dari buku ini. Kurangnya pembahasan tentang media digital, karena buku ini pertama kali terbit pada tahun 2005. Isu-isu terkini seperti media sosial, komunikasi digital, dan algoritma media belum dibahas secara mendalam pada buku ini. Minim perbandingan kritis antar teori. Buku ini lebih bersifat deskriptif daripada analitis. Perbandingan atau kritik antar teori komunikasi masih terbatas. Beberapa referensi sudah usang sebagai literatur yang digunakan berusia lebih dari 2 dekade. Penambahan referensi baru akan meningkatkan kekuatan akademiknya. Bagian yang bisa diperjelas atau diperbaiki, penambahan subbab khusus tentang komunikasi digital dan era media baru akan sangat membantu pembaca memahami dinamika komunikasi masa kini. Diperlukan diagram alur komunikasi atau ilustrasi visual agar pembaca visual lebih mudah menyerap konsep. Kita masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi dari buku ini. Buku pengantar ilmu komunikasi karya Deddy Mulyana sangat direkomendasikan khususnya bagi mahasiswa komunikasi tingkat awal. Buku ini menyajikan konsep dasar komunikasi dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, namun tetap kuat secara akademik. Penyampaiannya kontekstual dengan banyak contoh dari kehidupan sosial di Indonesia membuat buku ini relevan dan membumi.
Mereka yang paling mendapat manfaat dari buku ini adalah mahasiswa, dosen, peneliti, pemula, dan praktisi komunikasi yang ingin memahami teori komunikasi secara menyeluruh sebelum mendalami kajian lanjutan. Meski demikian, buku ini masih bisa disempurnakan. Saran untuk edisi berikutnya adalah memperbarui isi dengan materi tentang komunikasi digital, media sosial, dan fenomena komunikasi modern lainnya. Penambahan studi kasus kontemporer serta materi interaktif juga akan meningkatkan daya tarik dan nilai praktis buku ini agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, buku ini adalah fondasi yang kuat dalam memahami ilmu komunikasi, sangat layak dijadikan referensi utama dalam pembelajaran dan pengajaran di bidang tersebut. Sekian presentasi tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.